Selamat ulang tahun kerja 1 tahun. Ini terlalu mewah. Mewah apa aku malah merasa cincin ini kurang besar. Tidak pantas untukmu. Mana ada ini sudah besar kok. Fuzong, kamu adalah Fuzong terbaik di dunia. Oke, saatnya berangkat. Fu Xiao. Jangan bergerak, kondisi kamu sangat buruk. Siapa yang mengantarku ke sini? Kamu pingsan di depan kompleks AI perawat. Membantu memanggil ambulans. Kamu harus segera dirawat dan dioperasi. Tapi, Dokter, tolong. Buatkan saya surat keluar rumah sakit. Saya harus menjemput anak. Dan pulang. Membuatkan makan malam untuk mereka berdua. Yo, tante baik sekali. Tidak seperti ibu saya yang melarang saya makan. Bagus juga, toh saya akan mati, ada nyonya baru. Merawat mereka berdua, rumah itu baru terasa seperti rumah. kenapa baru datang hari hampir gelap? Untungnya aku punya nomor telepon Tante Yo. Maaf ya Kak Siangking. Aku nggak tahu kamu datang, kamu duduk di depan aja. Nggak usah, dia duduk di belakang aja. Nggak usah, kamu duduk aja. Hao-yu kasih tasnya ke Mama. Hao-yu, tante bantu bawa ya. Tante taruh di belakang kursi mobil. Terima kasih Tante Yo. Kak Siangking, kamu bantu gendong si putri kecil dong. Nggak usah. Aku bawa tas aja. Maaf ya, Su Xiangqing, aku nggak sengaja. kok kekuatanmu kecil banget sih, anjing, aja nggak kuat gendong. Tante Yo, si putri kecil nggak apa-apa kan? Kayaknya si putri kecil jatuh dan terluka. Dan dia juga agak stres. Su Xiangqing, kok kamu jadi sempit hati banget sih? Tante Yo baik hati mau bantu jemput anakmu. Kamu malah sengaja bikin anjingnya jatuh dan terluka. Sudahlah Pak Fu, ini salahku. Kak Siangking, kalau kamu ada masalah sama aku pasti berubah, tapi si putri kecil. Aku yang merawatnya dari kecil. Dia cuma seekor anjing kecil. Aku dan Youtin memang pernah pacaran, tapi kami sudah putus. Sekarang dia cuma sekretarisku. Aku benar-benar nggak sengaja. Aku selalu alergi bulu anjing. Besok kita main kemana ya? Ah, ada anjing. Nggak apa-apa, mulai sekarang aku jadi obat anti alergimu. Kamu norak banget sih. Kamu bilang siapa yang norak? Kamu yang norak, kamu norak, kamu norak. Jangan lari. Ya bilang dari tadi, Youtin kan nggak tahu. Sudahlah Pak Fu, jangan salahin Kak Siangking. Tapi bisakah kamu antar kami ke rumah sakit untuk memeriksa si putri kecil? Oke, aku temani kamu. Hao-yu, Nggak, aku mau temani si putri kecil. Xiao, pulang cepat ya. Hari ini hari jadi ke-10 loh. Hao-yu, papa sudah bilang berapa kali? Pakai sabuk pengaman. Xiao. Xiao Su hari ini beli ketumbar. Sudah bertahun-tahun nggak lihat kamu beli ketumbar. Kenapa ada ketumbar lagi sih, enak banget. Oke, nanti nggak dikasih lagi. Sudah lama nggak makan, pengen coba lagi.
Mama, cepat bangun. Hao-yu, ada apa? Mama ikut aku. Sayang, selamat ulang tahun pernikahan ke-10. Kamu panggil aku apa? Bukan udah janji ya? Hari ulang tahun pernikahan ke-10 langsung nikah. Sekarang aku udah punya surat nikah. Pasti dong panggil kamu sayang. Mama, ini cincin yang papa beliin buat kamu. Ah, Xiao. Kondisi pasien melemah drastis. Dokter keluarga Ai minta izin untuk telepon. Ah, Xiao. Apakah kamu udah lupa? Halo, saya pengantar kue. Saya lihat telepon nggak diangkat terus pintunya terbuka. Jadi saya masuk sendiri. Oke, terima kasih. Anda nggak apa-apa kan? Mau saya antar ke rumah sakit? Nggak usah lagi panas dalam. Anda sibuk dulu aja. Kalau gitu kuenya saya taruh di sini ya. Potong kue. Makan kue. Fuzong mau angkat telepon dulu. Jangan-jangan papa mau makan kue. Oke, potong kue. Makan kue. Halo, nomor yang Anda tuju. Sementara tidak dapat dihubungi. Hao-yu, kue kamu udah siap. Ayo Tante Yo suapin ya. Hao-yu, kamu ngapain sih? Baiklah kamu sama Tante Yo. Bersekongkol ngejahilin aku ya. Kamu ngejahilin papa kamu. Tante pengen banget makan. Mie telur sayur buatan kamu. Ahi sudah lulus bertahun-tahun. Tapi belum pernah kumpul-kumpul. Pak Zhao, tolong jaga Hao-hao kami ya. Hari ini senang banget, aku paling suka sama Tante Tsu. Oke kalau gitu Tante temenin kamu setiap hari ya. Oke. Fuzong nelpon lagi. Nggak ada habis-habisnya. Xiu Zhang King Camel. Fu Xiao Xiangqing dia hilang. Fu Xiao Xiangqing dia nggak ada kabar. Baru aja kirim wa aku nggak bisa baca. Telepon juga nggak diangkat. Dia nggak apa-apa. Ada apa Fuzong? Cuma karena aku nggak angkat teleponnya. Dia malah bilang ke banyak orang sengaja suruh orang-orang ini ganggu aku.
aku sekarang. Sejelek ini ya? Masih nggak angkat telepon. Kita juga hampir selesai makan, yuk pulang dulu. Udah tua masih aja manja. Hayu kita pergi. Kenapa kalian pada dateng? Pasti dong kamu nikahkan. Hari ini cantik banget. Bagus kan lihat. Dia yang beliin anting buat aku. Bagus banget. Jangan pergi dong. Kembali dong. Hari ini salahku. Nanti aku minta maaf sama kakak Siang King. Tolong bilang yang baik-baik ya. Santai aja nggak apa-apa. Tante Yo jangan takut. Aku sama ayah akan jaga kamu. Yuk pergi. Manis banget. Pasien sudah tidak ada tanda-tanda kehidupan. Ai perawat ahli akan dimatikan. Siang King buka pintu. Kamu manja mulu ya, buka pintu. Su Siang King. Kakak Siang King mungkin udah istirahat ya. Mama belum ngajarin aku PR. Ayah cepetan bangunin mama. Oke Su Siang King. Masih manja, cepetan keluar. Tante Yo minum dulu ya. Hayu kamu memang baik. Aduh gaun baruku. Siang King Jie, kenapa kamu? Bibi Tsubayumu baza. Mama, cepat bangun minta maaf sama Bibi Yo. Su Siang King, kamu masih berpura-pura. Kalau kamu tidak bangun sekarang jangan pernah bangun lagi. Tangan kenapa dingin sekali? Ayah ini apa? Gelang kehidupan Ai. Apa? Dulu aku pernah kerja di rumah sakit. Gelang ini. Dipakai untuk pasien kritis. Khusus untuk memantau indikator kehidupan. Kritis. Tidak mungkin Siang King. Siang King jangan dekat-dekatin aku. Siang King Jie. Dia tidak bernapas. Siang King dia meninggal. Mama meninggal. Tadi siang masih baik-baik saja. Kenapa tiba-tiba? Dia sakit apa? Kenapa tidak bilang sama aku? Nyonya Su Siang King biaya kemoterapi kanker paru-paru Anda di rumah sakit kami. Totalnya 201340 yuan. Harap dilunasi dalam 3 hari. Kanker paru-paru. 201.000 biaya pengobatan.
Xiao, aku butuh 200.000. Ngapain butuh uang sebanyak itu? Siang King, kamu ambil warisan orang tuamu. Untuk aku buka usaha, aku selalu terharu. Tapi sekarang perusahaan sedang dalam tahap kritis. Aku benar-benar tidak punya uang sebanyak itu. Begini saja, kalau kamu tidak yakin, nanti aku serahkan posisi direktur perusahaan ke kamu. Ternyata begitu. Siang King. Maaf ya. Aku tidak tahu kamu kena kanker aku. Xiao, jangan terlalu menyalahkan diri sendiri. Kanker memang sulit diobati. Siang King Jie tidak mau bilang sama kamu, karena dia terlalu baik hati. Dia takut kamu sedih kalau tahu. Aku yang salah sama Siang King. Mama. Mama, bangunlah. Hao Hao Yu akan selalu dengar kata-katamu mulai sekarang. Bangunlah. Hao Yu bawakan hadiah untukmu. Hao Yu akan memakainya untukmu. Papa, kenapa rambut Mama semua rontok? Rambut Siang King sudah dicukur karena kemoterapi. Aku bahkan tidak tahu dia pakai wig. Aku benar-benar tidak berguna. Mama, jangan tinggalkan Hao Yu. Mama. Su Siang King, mungkin kamu belum tahu. Kenapa kamu bisa kena kanker paru-paru? Mama. Siang King, pergilah dengan tenang. Aku dan Youtin akan merawat Hao Yu. Tenanglah kakak Siang King, aku selalu suka Hao Yu. Meskipun nanti kami punya anak sendiri, kami akan memperlakukan Hao Yu seperti anak kandung kami. Mama. Hao Yu, kenapa kamu? Hao Yu pingsan, aku akan bawa dia ke rumah sakit. Youtin, tolong urus di sini. Tadinya kukira butuh banyak usaha untuk merebut Fu Xiao. Ternyata kamu tidak tahan. Tenanglah, tidak akan lama lagi. Aku akan menjadi istri grup Fu. Dan anakmu akan memanggilku Mama. Siapa yang suruh dia lebih suka padaku? Orang dulu menanam, orang sekarang yang menikmati. Su Siang King, salahkan nasibmu yang buruk. Ada rapat dadakan di kantor, aku akan pergi dulu. Jangan lupa jemput Hao Yu sore ini. Ini. ...25 Desember, 3 bulan sebelum aku mati saat baru kena kanker paru-paru, aku terlahir kembali. Jangan lupa jemput Hao Yu sore ini. Kamu ngapain? Saya ingat kamu tidak pernah memakai parfum. Setidaknya aku adalah presiden perusahaan. Tentu saja harus memperhatikan penampilan. Fu Xiao, kamu selalu menyentuh hidungmu saat gugup. Apalagi parfum Youtin. Sudah sangat aku kenal. Eh.
Bukankah aku sudah bilang? Masih rapat. Kalau kamu tidak percaya, bisa tanya Youtin. Papa kerja keras ya. Setelah rapat selesai jangan lupa pulang cepat. Aku akan menyiapkan makan malam untukmu di rumah. Nona Su, kanker Anda saat ini masih dalam tahap awal. Belum berkembang parah asalkan Anda segera menjalani pengobatan. Anda bisa sembuh sepenuhnya, hanya saja biaya pengobatan Anda perkiraan konservatifnya membutuhkan sekitar 700 juta rupiah. Saya datang untuk mengambil barang-barang saya. Apa kalian sudah siap? Fu Xiao ini. Benar-benar tak tahu diri, tak heran bertahun-tahun menunda-nunda pernikahan. Fang Cheng. Aku benar-benar tidak tahu apa yang harus kulakukan. Aku hanya bisa mencarimu. Jangan takut. Aku teman sekolah lamamu dan mitra bisnis Fu Xiao. Tenang saja. Ini pasti aku bantu. Apa yang membuatmu begitu marah? Bukankah itu Li dari grup Weiran? Proyek yang sudah disepakati hampir selesai. Tiba-tiba dia menaikkan harga lagi 5 juta rupiah. Kalau tidak, dia akan menahan barang ini dariku. Bagaimana dia berani? Bukankah kalian sudah menandatangani kontrak? Kamu tidak tahu selama bertahun-tahun untuk menghindari pajak. Kami selalu menggunakan kontrak 2 versi. Kamu gila. Melakukan hal seperti itu bisa masuk penjara. Aduh, selama kamu diam saja. Orang itu juga tidak akan berani bicara sembarangan. Di mana Hao Yu? Gerakan Fang Cheng cukup cepat. Hao Yu dia. Hao Yu bilang, Youtin selalu datang ke rumah mengganggu belajarnya. Aku sudah mengirimnya ke rumah guru. Anak itu benar-benar tidak tahu diri. Youtin datang juga untuk urusan kerja. Sayang kita sudah lama tidak. Aku terlalu lelah hari ini, lain kali saja. Ah. Siapa Fang Cheng? Kamu kenapa datang? Tentu saja untuk memberitahumu. Aku sudah menghubungi si Yoli dari grup Weiran untuk sementara menaikkan harga, mengeringkan arus kas grup Fu. Benar-benar mengeringkannya. Kamu yang melakukan ini. Tapi kalian kan mitra bisnis, kenapa? Tentu saja. Untukmu, Siang King. Untuk membalas dendammu, aku mengorbankan bisnis ini dan akan membantumu menjatuhkan grup Fu. Demi aku, tapi dengan begitu, kamu juga. Aku sudah kehilangan banyak. Apa kamu tidak seharusnya memberi kompensasi yang baik padaku? Siang King. Aku sudah lama menyukaimu. Tunggu dulu. Apa? Bisakah kamu menunggu sampai aku benar-benar berpisah dengan Fu Xiao? Aku tidak ingin menjadi orang seperti itu. Aku ingin memulai hidup baru dengan bersih. Baik. Aku akan menunggumu. Tenang saja. Aku pasti akan membuat Fu Xiao membayar. Aku pergi. Apa belum selesai?
Jangan sebutkan orang itu keras kepala. Benarkah? Baik, aku akan segera ke sana. Ada solusinya. Ya Fang Cheng menemukan pabrik baru. Katanya teman sekelasnya yang punya dalam setengah bulan. Barang ini bisa selesai. Kita selamat tidak? Aku harus segera ke sana untuk menandatangani kontrak. Ah, makan dulu baru pergi. Bukannya kamu sudah selamat. Kamu sudah tamat. Kenapa kamu datang lagi kalau-kalau? Tidak ada kalau-kalau. Saya sudah menemukan perusahaan bodong itu si orang itu. Sudah tidak sabar untuk segera pergi ke sana. Dia mana tahu. Hari pengiriman. Adalah saat grup Fu. Berantakan. Si Yang King. Kita. Maaf, aku masih ingin bercerai dulu. Aku mengerti. Awalnya aku menyukaimu. Karena aku suka dengan karaktermu. Ayo duduk. Ini adalah... Aku menyewa detektif swasta untuk mengambil foto. Foto pertemuan rahasia mereka serta berbagai pengeluaran. Catatan pengeluaran. Oh iya. Ada juga rumah ini adalah Fu Xiao. Yang dibeli atas nama Yao Tin. Katanya harganya jutaan. rumah. Dia belum pernah membelikan rumah untukku. Maaf ya Siang King. Tunggu sampai aku sukses berbisnis. Aku pasti akan mengganti cincin berlianmu dengan yang lebih besar. Kenapa sih? Ini kan sudah bagus. Orang tuaku sudah tiada. Aku jual rumah kampung halamanku. Kamu pakai dulu. Siang King. Aku mencintaimu. Tunggu aku 5 tahun lagi. Di hari ulang tahun pernikahan kita yang ke-10. Aku pasti akan membuatmu menjadi pengantin paling bahagia di dunia. Aduh, kamu ini kenapa sih? Ada satu lagi investigasi. Si Yang King. Kamu pasti akan sangat tertarik. Ini adalah pinjaman telanjang. Benar Yao Tin pernah di kampung halaman. Meminjam uang dari rentenir. Nama rentenirnya adalah Liu Hao. Katanya dia adalah orang yang tidak kenal ampun. Bos kecil katanya Yao Tin ini. Saat nggak bisa bayar utang, malah Diperlakukan sama. Fu Xiao, kamu memang bodoh ya. Mobil yang kamu anggap berharga. Sebenarnya udah rusak dari dulu. Saat kamu menyelidikinya. katanya Liu Hao ini. Kalau tahu Yao Tin beli rumah di kota, tapi nggak bayar utang, apa yang bakal mereka lakukan? Xiao, akhir-akhir ini kakak Siang King sering batuk.
Jangan sampai kena penyakit menular, kamu jangan sampai tertular. Udah aku tanya itu penyakit lama. Nggak apa-apa, tenang aja. Kamu si manis. Udah deket sama orang kaya. Masih bohong bilang gak punya uang. Hari ini aku bakal ngajarin kamu. How kok kamu datang? Kalian siapa sih? Berani-beraninya mukul orang di depan umum. Ngutang ya pantas dipukul. Tahu nggak kita bakal mukul bareng. Jangan mukul muka, jangan mukul muka. Udah jangan mukul muka. Ayo. Semua lihat baik-baik. Ini dia ceweknya. Deket sama orang kaya. Nggak bayar utang, hari ini aku bakal expose. Direktur Grup Fu. Aku bilang kok kamu kelihatan familiar. Kamu kan di TV bilang. Kamu sayang banget sama istrimu. Sampai pakai nama istrimu buat produk baru musim semi itu kan. Nggak, how, aku cuma sekretaris wakil direktur. Iya, aku sama Youtin. Cuma hubungan kerja. Cepat hapus videonya, kalau nggak aku lapor kamu fitnah. Lapor aku. Silahkan cepat lapor. Aduh, tapi video kalian ketemu diam-diam. Video ini besok bakal jadi headline berita. Bilang aja kamu mau apa. Udah lihat kan bayarin utangnya. Gak banyak kok, cuma 3 juta. Atau kita ketemu di headline. 3 juta itu banyak banget. Kasus Weiran kemarin. Uang casku cuma 3 juta. Asiao, tolongin aku dong, Asiao. Gimana, udah kepikiran belum? 3 juta itu. Buat kamu emang gampang ya. Sebaliknya kalau video ini masuk headline. Ruci reputasi. Itu bisa lebih dari 3 juta loh. Masih ragu ya, gini deh 4 juta. 3 juta. 3 juta aku bayarin deh. Nona Su, urusannya selesai. Video juga udah dikirim ke HP-mu, lihat deh, aman. Aku duluan ya. Tunggu. Nona Su, ini masih ada apa lagi? Ada satu adegan lagi yang perlu kamu bantu. Bayarannya 100.000. Nona Su pinter pilih. Acting MH aku jago. Terima kasih ya. Kamu pinjam uang rentenir, kenapa gak bilang aku? Aku takut kamu mikir yang enggak-enggak. Kamu tahu gak? Untuk bayar utangmu ini, uang cash perusahaan udah habis. Sekarang aku gak punya uang sama sekali. Aku takut kamu marah, Asiao. Besok kan barang dikirim, uangnya balik. Memang begitu, tapi gimana kalau ada apa-apa? Gak bakal ada apa-apa kok. Asiao, aku tahu aku gak boleh sembunyiin ini darimu. Tapi aku juga terpaksa. Mamaku suruh aku nikah sama pria tua. Uang mahar buat bangun rumah adikku. Aku juga gak ada pilihan. Makanya aku ambil jalan ini. Sekarang masih ada apa lagi yang kamu sembunyiin dariku? Bilang semua. Udah gak ada kok, beneran. Aku sumpah, Asiao. Percaya aja sama aku. Oke, aku percaya. Gimana, lukamu masih sakit gak? Aduh, sakit banget. Asiao. Kamu baik-baik saja kan? Kamu dan Youtin sedang bekerja dengan baik. Kok bisa sampai dipukuli begini? Aku dan Youtin keluar, tadi tengah jalan ketemu orang mabuk. Mereka ini benar-benar nggak ada rasa kasihan. Aduh, kepalaku. Sampai sekarang masih sakit. Kalian sudah lapor polisi belum? Mereka langsung kabur setelah memukuli kami nggak sempat lapor polisi. Yang penting kamu baik-baik saja. Kak Siang King, kamu kenapa? Siang King baik-baik saja kan?
Nggak apa-apa, mungkin beberapa hari ini terlalu capek. Istirahat sebentar pasti baikan. Besok Pak Fu, besok kita harus pergi ke dalam untuk memeriksa barang tapi luka kamu. Tidak, kita tetap harus pergi. Barang kali ini tidak boleh ada masalah sedikit pun. Tapi dokter sudah bilang kita tidak boleh keluar dari rumah sakit. Pak Fu, kamu tidak percaya sama orang lain. Kan ada Kak Siang King sebelumnya. Sudah belajar sama kamu. Siang King, tolong gantikan aku pergi ya. Aku tidak percaya sama orang lain. Baiklah. Aduh Kak Siang King. Putri kecil di rumah tidak ada yang memberi makan, bisa tolong jaga beberapa hari untuk aku. Tapi, Kak Siang King, putri kecil itu sangat penurut. Cuma jaga 2 hari saja, sesulit itu ya. Youtin, tenang saja. Dia pasti akan menjaganya untukmu. baiklah. Barang dan anjing aku akan jaga dengan baik. Kalian tunggu saja lihat. Pak Fu, biar aku yang menggosok punggungmu. Siang King sudah pergi. Sudah pergi tadi. Siang King. Sekarang buktinya sudah cukup banyak. Kapan kamu berencana menutup jaringnya? Aku sudah tidak sabar nih. Jangan buru-buru. Terlalu terburu-buru malah tidak akan berhasil. Aku tidak akan bisa kabur dari genggamanmu. Tunggu aku selesai urus anjing itu dulu. Beresik sekali tidak tahuka komplek kita tidak boleh pelihara anjing. Kalau kamu tidak membuang anjing itu, aku akan telepon tim penangkap anjing. Aku tidak akan membuangnya, coba saja kamu telepon. Fuzong, aku sudah membantu kamu membersihkan semuanya. Sekarang giliran kamu membantuku. Baik. Aku akan membantumu. Siang King, apa yang kamu lakukan? Tidak tahukah aku sedang sakit? Harus banyak istirahat? Apa yang kamu katakan? Putri kecil diculik. Siang King, sebenarnya apa yang terjadi? Kenapa tim penangkap anjing tiba-tiba datang untuk menangkap anjing? Di mana putri kecil? Kamu lupa ya? Kompleks ini memang tidak memperbolehkan memelihara anjing. Aku pikir, kalau tidak dibawa keluar tidak apa-apa, tapi anjing itu setiap tengah malam selalu menggonggong tetangga mengeluh. Omong kosong, kenapa tidak boleh memelihara anjing? Zaman sekarang ini, aku akan pergi mencari. Youtin. Youtin, jangan buru-buru. Besok aku akan membantu kamu bertanya lagi. Mau tanya apa lagi? Pasti sudah dijual ke pedagang anjing. Dibuat menjadi hotpot daging anjing. Putri kecilku. Maaf ya. Aku tidak bisa melindungi putri kecil. Salah kamu, kenapa kamu tidak menghalangi? Kenapa kamu tidak menelepon lebih awal? Memang sengaja. Aku sengaja. Maksud kamu, luka-luka di tubuhku ini bukan karena melindungi putri kecil, tapi aku sengaja menabrak. Aku tidak peduli, kamu memang sengaja. Kamu memang alergi bulu anjing, jadi kamu tidak peduli nasib putri kecil. Kamu sengaja membiarkannya diculik orang. Bagaimana kamu tahu aku alergi bulu anjing? Dan sengaja mengusulkan untuk memelihara anjing di rumahku. Apa sebenarnya niat kamu? Kak Siang King, bukan itu maksudku. Aku bukan itu maksudku. Lalu apa maksudmu? Youtin sudah bilang dia tidak bermaksud begitu. Kenapa kamu masih memaksa? Alergi bisa bikin mati. Sudah cukup, kamu masih hidup baik-baik saja kan? Youtin, jangan buru-buru. Sekarang aku temani kamu cari anjing. Ayo kita pergi.
Hei. Bisa tarik jaring sekarang. Keluar-keluar di sini, tidak ada yang kamu cari putri kecil. Kami sudah cari di seluruh kota tidak menemukan putri kecil. Putri kecil sudah menemani aku selama bertahun-tahun. Sudah-sudah, Semua ini salah Su Xiangqing itu. anjing saja tidak bisa jaga. Jangan khawatir kalau memang tidak ketemu. Aku belikan yang baru ya. Kamu bilang apa baik? Aku segera ke sana. Ada apa? Kualitas pakaian kali ini bermasalah besar. Dalam waktu 1 hari saja, Perusahaan sudah menerima ribuan komplain. Nilai pasar juga turun drastis kalau tidak ditangani dengan baik. Aku harus cepat kembali. Bangkrut kok bisa begini? Xiao, kamu sengaja bilang begitu ya? Kamu tidak mau temani aku cari putri kecil, tidak boleh. Sudah seekor anjing saja. Mati ya mati. Baiklah, kamu memang sudah berubah. Putri kecilku yang malang. Kamu diam, aku sekarang harus segera kembali ke perusahaan. Jangan ganggu aku. Xiao. Xiao, kamu tidak boleh pergi, kamu masih harus temani aku cari. Putri kecil mana Xiao? Sudah saatnya apa masih memikirkan anjingmu? Aku sarankan lebih baik pikirkan dulu akibatmu sendiri. Su Xiangqing, kamu senang ya? Maka kamu salah besar. Yang harus bersihkan jejak adalah kamu. Xiao sudah muak denganmu. Cepat kembalikan putri kecilku. Kembali. Sudah dimakan, gimana mau kembali? Aku bunuh kamu. Su Xiangqing, kamu berani memukul orang. Su Xiangqing dulu tidak pernah berani. Kok tiba-tiba kamu berubah? Karena aku bangkit dari neraka. Datang khusus untuk mencabut nyawamu. Kamu benar-benar gila, kamu sengaja. Kasih tahu Xiao. Dia sekarang sendiri saja susah. Mana sempat urus kamu? Keluhan hari ini ke Fuzhong. Sudah tembus 2000 dan kebanyakan adalah pelanggan lama kita semua berteriak. Besok-besok nggak mau beli produk kita lagi. Fuzhong punya beberapa perusahaan mengeluarkan surat ke kita bilang kualitas produk kita. Kala sama bahagon surat kita minggat dari industri pakaian. Hot search udah meledak Fuzhong. Harga saham perusahaan udah jatuh kalau terus begini. Kita beneran bakal bangkrut dan dilikuidasi. Siapa yang bisa kasih tahu saya sebenarnya ada apa? Kualitas produk kok bisa muncul? Kekurangan besar begini pabrik kali ini. Bukan Fang Cheng yang kenal kan? Mana dia? Fang Zong udah beberapa hari nggak kelihatan. Quality control Su Xiaojie yang bawa kita lakukan. Dia waktu itu nggak ngomong apa-apa, kita pikir nggak ada masalah. Jadi nggak cek detail. Kamu bilang apa? Su Xiangqing. Kenapa kualitas produk kali ini bisa ada masalah besar begini? Kamu sebenarnya gimana ngelakuin quality control? Produk apa? Quality control apa? Saya cuma ibu rumah tangga. Mana ngerti hal-hal begini? Su Xiangqing. Kamu pura-pura gila sama saya ya. Produk yang diterima kali ini bukan kamu yang quality control. Kalah sama bajakan kamu sebenarnya ngapain aja? Sekarang pelanggan pada komplain hila jalan. Reputasi perusahaan hancur, sebentar lagi bangkrut. Kamu tahu nggak? Oh gitu ya Fuzhong. Kamu pasti seneng dong. Saya seneng kamu gila ya. Tunggu. Jadi kamu sengaja ngerjain saya? Su Xiangqing perusahaan bangkrut. Buat kamu ada untungnya apa? Buat saya nggak ada untungnya. Tapi buat kamu ada ruginya, itu udah cukup. Kamu bilang apa? Fusia Ohayu akan saya bawa. Kita putus. Kamu maksudnya apa? Kamu sudah menghancurkan perusahaan saya. Hanya untuk putus dengan saya. Su Xiangqing, apa kamu gila? Fusiao, kamu pikir kamu bisa melakukan hal-hal kotor di luar sana tanpa saya tahu? Apa yang tidak saya miliki? Masih ngotot. Lihat sendiri. Foto-foto ini. Su Xiangqing, kita sudah 10 tahun jadi pasangan, apa kamu tidak punya kepercayaan dasar padaku? Kamu malah menyuruh orang menyelidikiku. Kenapa kamu sendiri yang jijik?
Apakah ini kesalahan saya? Saya tidak Youtin, dia hanya sekretaris saya. Sekretaris, mengundang mantan pacar jadi sekretaris. Niatmu mungkin semua orang tahu. Lalu bagaimana? Saya sudah bilang. Ini hubungan kerja, bisakah kamu tidak? Kerja. Perlu membelikannya sebuah rumah? Perlu membayarkan pinjaman 3 juta untuknya? Fu Xiao, apa kamu lupa uang untuk memulai bisnismu? Saya yang kasih, saya yang jual rumah orang tua saya. Untuk mendukungmu kamu baru bisa seperti sekarang. Kamu ngomong apa? Kapan saya belikan dia rumah? Kamu pikir saya tidak menyelidiki dengan jelas? Ini palsu, semua ini palsu. Semua kamu yang karang. Semua ini adalah dokumen yang sudah terdaftar di pengadilan, dan memiliki kekuatan hukum lagi pula. Saya sudah backup, kamu robek berapa? Saya cetak lagi berapa? Fang Cheng, kalian. Kalian bersekongkol, Fang Cheng. Apa kamu gila? Wanita ini memberikanmu. Apa untungnya kamu bisa berbuat seperti ini padaku? Kita kan teman sekamar dan partner bisnis. Lalu bagaimana? Fu Xiao selama ini di belakangku. Kamu makan untung, kamu pikir saya tidak tahu? Oh ya, sebenarnya. Kamu berutang padaku. Tidak kalah banyak dengan utangmu pada Siang King. Kalau begitu, sungguh hebat. Kalian benar-benar berani. Tapi Su Siang King, jangan lupa kita berdua belum pernah menikah secara hukum, mana mungkin aku dihukum. Harus keluar tanpa apa-apa, sungguh konyol. Su Siang King, kalau kau terus pura-pura tidak tahu, kita bisa berpisah dengan damai demi anak. Mungkin aku masih bisa memberimu sejumlah uang. Tapi sekarang, aku tak akan memberimu sepeser pun. Jangan khawatir, hutangmu pada Siang King sudah kulunasi. Sedangkan kamu, kalau aku membuka semua bukti ini dan menyebarkannya. Fu Zong, grup fusi MU, mungkin tak akan bertahan sampai minggu depan. Kalian menggunakan perusahaan bodong membuat barang palsu. Membuat grup fusiku terjerumus dalam krisis. Baiklah, aku akan langsung ke pengadilan untuk melaporkan kalian. Membuat barang palsu, Fu Zong. Apakah kau lupa kalau dirimu sendiri, untuk menekan biaya dengan harga kurang dari 1/5 harga pasar, sendiri yang menyetujui pesanan ini? Oh ya, barang yang kusediakan. Kualitasnya memang buruk, tapi harga ini sesuai dengan kualitasnya, Fu Zong. Kau tidak mengerti prinsip ini ya? Kalau tidak mau, kita bisa membuka kontrak ganda kalian dan menyebarkannya. Bagaimana, mau coba? Kau konyol. Aku Fu Xiao, seorang presiden perusahaan publik, malah dikhianati oleh sahabat terbaikku dan orang terdekatku. Sampai sejauh ini. Ah Xiao, kau yang pertama kali merugikan Siang King. Siang King melakukan ini hanya untuk melindungi dirinya sendiri. Melindungi diri, tidakkah kau merasa dia terlalu serakah? Dari mana, Fu Xiao? Dia, Su Siang King, hanyalah seorang ibu rumah tangga biasa, sedangkan aku, Fu Xiao, adalah presiden perusahaan bernilai miliaran. Hidupnya yang sekarang, bukankah semua itu aku yang memberikannya? Biar jujur saja, sejak awal dia yang lebih tinggi dariku. Aku yang lebih tinggi darimu. Orang tuaku dulu memang benar. Orang tuamu. Aku tidak setuju kamu bersama pria itu. Ayah, Siang King, orang tua kita sudah berpengalaman. Fu Xiao itu, dia hanya terlihat baik, tapi bukan pasangan yang tepat. ayah ibu Fu Xiao benar-benar tidak. Seperti yang kalian katakan, aku mohon, berikan dia satu kesempatan. Anakmu ini akan berlutut. Kamu ini anakku. Aduh, Dulu mereka berusaha mencegah. Tapi aku yang buta. Untukmu aku mengabaikan segalanya, Fu Xiao. Rumah ini. Dan dana awal grup Fu. Semua aku yang memberikannya. Kamu bilang aku yang lebih tinggi darimu.
Rumah bukankah kamu? Hanya menjual satu rumah apa istimewanya? Selama ini aku membawamu keluar masuk hotel dan restoran mewah mengenalkanmu pada sumber daya orang-orang penting. Jika semua ini dikonversi ke uang, tahukah kamu? Kamu berutang berapa padaku? Oh ya, dan rumah ini. Apakah hanya aku yang tinggal, kamu tidak tinggal? Berdasarkan apa kamu berani bicara seperti ini? Fu Xiao, aku pikir. Kamu hanya tampak baik tapi bukan orang baik. Tapi ternyata kamu benar-benar tidak tahu malu. Jangan bicara omong kosong. Su Xiangqing, kalau kamu suka berhitung. Baik, mari kita hitung dengan jelas hari ini. Kamu bilang, anak itu untukmu boleh. Tapi uang untuk melahirkan, kamu harus memberikannya padaku. Apa yang kamu katakan? Su Xiangqing, jangan lupa. Hao Yu juga memiliki genku. Gen seorang CEO perusahaan publik. Berapa banyak pria yang harus kamu tiduri untuk mendapatkan keberuntungan sebaik ini, untuk mendapatkan gen yang begitu hebatnya ini? Kalau kamu mau membawa anak itu ya boleh saja. Tapi kamu harus memberikan uangnya padaku. Kamu memang lucu sekali. Kalau tidak mau kasih ya sudah, aku juga tidak butuh. Su Xiangqing, aku beritahu kamu. Aku hanya perlu memanfaatkan opini publik perusahaan sebelum sempat berkembang. Dan langsung mencairkan perusahaan. Aku masih akan menjadi jutawan. Dan semua uang itu adalah milikku. Kau tidak akan mendapatkan sepeser pun. Bagaimana jika opini publik sudah berkembang? API yang kamu katakan. Bekerja untuk uang, teriakannya begitu keras. Mereka juga yang kamu suruh datang? Wah. Kamu viral trending nomor 1. Su Xiangqing. Apakah kamu ingin menambah satu lagi tuduhan kekerasan dalam rumah tangga? Benarkah? Ah Xiao. Ah Xiao, tolong aku. Ah Hao, si gila itu, dia menyebarkan informasi pinjaman telanjangku. WeChatku sudah penuh sekarang, di grup semuanya adalah foto dan videoku. Aku benar-benar hancur. Bukan aku yang melakukannya. Berani berbisnis dengan orang seperti Liu Hao. Seharusnya sudah memperkirakan akan berakhir seperti ini. Ah Xiao, sekarang hanya kamu yang bisa menyelamatkanku. Kamu belikan aku buzzer, bantu aku membersihkan nama, bilang saja foto-foto itu. Dan video itu semua hasil AI, kamu harus menyelamatkanku. Enak saja kamu. Youtin. Xiaoqing, aku mohon padamu. Lihatlah, kita sudah saling mencintai selama 10 tahun. Berikan aku satu kesempatan lagi untuk menebus kesalahan, oke? Bukan kamu tahu salah. Kamu hanya takut. Xiaoqing, meskipun kamu tidak mempertimbangkan, kamu harus mempertimbangkan Hao Yu. Dia masih anak-anak, dia belum dewasa. Dia membutuhkan ayah seperti aku. Aku mohon padamu, Xiaoqing. Hao Yu tidak membutuhkan, terutama ayah seperti kamu. Aku sudah mengirimnya pagi ini ke guru untuk mencegah dia melihat kejadian hari ini. Tidak. Hao Yu, dia butuh aku. Fu Zong, banyak orang berkumpul di depan perusahaan. Berteriak minta Anda keluar dan memberi penjelasan semua merek pakaian dalam negeri. Juga merilis pernyataan bersama untuk membokot kita. Fu Zhi benar-benar hancur. Apa? Hancur. Fu Zhi benar-benar hancur, aku tidak punya apa-apa lagi. Xiangqing, kamu juga lihat. Sekarang aku tidak punya apa-apa, aku mohon padamu. Beri aku kesempatan lagi ya. Aku akan bersujud padamu. Su Xiangqing. Apalagi yang kamu mau dariku? Aku sudah bersujud dan mengakui kesalahan. Apakah kamu masih tidak mau memaafkanku? Apakah kamu harus membawa ini ke titik tidak bisa ditarik kembali? Baru kamu puas ya? Apakah dengan bersujud aku harus memaafkanmu? Lalu bagaimana dengan penderitaan dan air mataku selama 10 tahun ini? Bagaimana harus dihitung? Kamu Su Xiangqing. Dulu kenapa aku tidak menyadari? Kamu ternyata sangat kejam ya kamu. Aku kejam. Dibandingkan dengan pengkhianatan dan intrik yang kamu lakukan, apa yang aku lakukan ini tidak ada artinya. Baik, aku kalah. Aku sudah benar-benar hancur olehmu.
Sekarang aku tidak punya apa-apa, kamu senang ya kamu puas. Lalu apa yang kamu dapatkan? Sekarang meskipun kamu meninggalkanku, kamu tidak bisa menjadi nyonya kayak kamu. Hanya seorang wanita tua yang sudah aku mainkan selama 10 tahun. Dan kemudian aku tendang, kamu mengerti. Tidak ada pria yang mau menerimamu. Su Xiangqing, jangan kira dengan begini kamu menang. Kenapa kamu pikir aku tidak bisa menjadi wanita kaya? Kamu bilang apa? Apakah kamu lupa? Produk pakaian terlaris dari grup Fushi. Semua dirancang oleh tanganku sendiri. Aku sudah lama mendirikan perusahaan baru dan mengambil semua pesanan dari grup Fushi. Apakah kamu pikir aku tidak bisa melakukannya lebih baik darimu? Su Xiangqing, kamu akan mati dengan tidak baik. Fu Xiao. Aku hanya mengambil kembali sesuatu yang seharusnya menjadi milikku, dan semua ini sebenarnya bukan milikmu. Aku Fu Xiao, seorang presiden grup Fu, ternyata kalah dari seorang ibu rumah tangga. Aku bahkan kalah begitu telak. Tidak. Aku tidak percaya. Su Xiangqing, hari ini, aku akan membunuhmu. Hati-hati. Polisi, jangan bergerak. Mana putri kecilku? Kembalikan putri kecilku padaku. Aku ingin keluar, lepaskan aku. Karena tamparan Fu Xiao itu, Youtin kepalanya terbentur. Sekarang dia dirawat di rumah sakit jiwa. Nona Li, pemulihan pasca operasi Anda sangat baik. Anda sudah bisa keluar dari rumah sakit. Terima kasih. Xiangqing. Anak muda. Nona Su sudah keluar dari rumah sakit kemarin. Apa? Saham perusahaan baru Fang Cheng. Sudah kuminta pengacara untuk mentransfernya padamu sebagai ucapan terima kasih atas bantuanmu selama ini. Saranku, hargai istri dan anakmu sekarang. Jangan mengulangi kesalahan Fu Xiao. Mama, apakah kita benar-benar akan meninggalkan kota ini? Ya Hao Yu dan Mama akan memulai kehidupan baru.